Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk sesi metodologi penelitian kali ini, kita akan mempelajari konsep, variabel, dan teori. Dalam penyusunan tinjauan pustaka, kedudukan konsep dan teori dari sebuah variabel sangatlah penting. Oleh karena itu, peneliti perlu memasukkan konsep dasar dari sebuah variabel dalam penelitiannya yang kemudian diikuti oleh teori pendukungnya. Sering terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh para peneliti pemula dalam membedakan konsep dan teori. Banyak pula yang mengatakan bahwa kedua hal tersebut adalah sama, padahal keduanya memiliki perbedaan yang sangat tajam, namun saling berkaitan secara erat. Konsep merupakan rancangan atau ide atau pengertian yang diabstrakkan dari suatu peristiwa. Konsep juga dapat dipahami sebagai gambaran umum dari suatu ide atau gagasan dari sistem penalaran. Biasanya, gambaran umum itu sifatnya abstrak. Dalam sistem penalaran, kita harus memberikan batas atau ruang lingkup agar jelas berbeda sesuatu dengan yang lain, baik bentuk, sifat, atau material dari ide atau gagasan tersebut. Dalam penyebutan sehari-hari, konsep disebut juga sebagai definisi. Teori adalah sebuah penjelasan rasional yang dikembangkan secara sistematik tentang bagaimana suatu gejala atau fenomena kehidupan terjadi dengan menggunakan suatu kerangka konsep, prinsip, dan hipotesis-hipotesis lainnya. Teori seringkali disamakan dengan konsep, padahal secara sederhana, teori mengungkapkan tentang keterkaitan suatu konsep dengan konsep lain secara sistematik. Misalnya, teori Pythagoras menyebutkan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat sisi tegak ditambah kuadrat sisi samping. Sedangkan sisi miring, sisi tegak, dan sisi samping mempunyai definisi atau konsep masing-masing. Dengan demikian jelas bahwa teori dengan konsep itu memiliki perbedaan. Dalam menyusun sebuah penelitian, diperlukan gambaran, pembahasan, dan keterkaitan tentang variabel yang akan diteliti. Variabel berasal dari kata varian atau bermacam-macam dan able yang berarti dapat. Jika digabungkan, secara harafiah berarti dapat bermacam-macam, atau dengan kata lain, variabel adalah segala sesuatu konsep yang nilainya dapat bermacam-macam atau berubah-ubah. Variabel juga dapat didefinisikan sebagai konsep yang mempunyai variasi nilai atau lebih dari satu nilai, keadaan, kategori, atau kondisi. Variabel dibentuk atas dasar konsep, bukan atas dasar teori. Oleh sebab itu, pemahaman atas konsep pembentuk variabel hendaknya dipahami sedemikian rupa agar tidak terjadi kekeliruan dalam merekonstruksi suatu variabel. Perlu dipahami pula, tidak semua variabel didasari atas konsep yang sama. Tidak semua variabel terdiri dari atas satu konsep saja. Selain variabel yang dibentuk atas dasar konsep, ada pula variabel yang terbentuk secara alamiah dan variabel non-alamiah atau yang didasarkan tindakan dan perlakuan, yang merupakan variabel faktual atau kategorikal. Variabel seperti ini umumnya digunakan pada penelitian ex post facto, eksperimen, dan penelitian tindakan atau action research. Contohnya misalnya, variabel motivasi yang terdiri dari kerja, belajar, maupun berprestasi dibentuk atas dasar konsep kebutuhan. Variabel sikap terhadap profesi yang dibentuk atas konsep ganda, yaitu konsep sikap dan konsep profesi. Variabel kecerdasan emosional yang dibentuk atas dasar konsep emosi. Variabel status sekolah, negeri dan swasta, dan jenis kelamin, variabel ini merupakan variabel yang terbentuk secara alamiah dan bersifat variabel kategorikal. Variabel metode pembelajaran, strategi pembelajaran, jenis tes, media pembelajaran, alat peraga. Variabel ini merupakan variabel non-alamiah yang dapat dipilih atau biasa disebut sebagai variabel manipulatif. Variabel perlakuan ini dapat digunakan pada penelitian eksperimen maupun penelitian tindakan. Umumnya, terutama di Pancasakti, penulisan skripsi mensyaratkan sekurang-kurangnya membahas dua variabel yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat atau tak bebas. Penyusunan suatu variabel dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi minimal mencakup 3 konsep yang setidaknya diambil dari 3 buku sumber.